Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok UTS PTIK yang beranggotakan Sahrul Maulana dengan NIM belakang 111, Muhammad Dias 114, dengan saya sendiri Ahmad Jailani 118. Kami di sini akan mendiskusikan sekaligus membahas tentang robotik. Robotik merupakan teknologi mesin dengan pengendaraan yang ditingkatkan, kontrol, dan kecerdasan yang digunakan untuk mengotomatisasi, menambah, atau membantu aktivitas manusia. Diciptakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari sebuah industri. Contohnya, seperti mesin-mesin yang ada di pabrik. Pemikiran tentang pembuatan mesin yang dapat bekerja sendiri telah ada sejak era klasik. Tetapi, riset mengenai penggunaannya tidak berkembang secara berarti sampai abad ke-20. Kini, banyak robot melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi manusia, seperti menjinakkan bom, menjelajahi kapal karam, dan pertambangan. Bisa dilanjut. Kata robotika berasal dari kata robot yang diperkenalkan kepada publik oleh penulis asal Ceko bernama Karel Čapek. Dalam drama terbit tahun 1920. Permainan dimulai di sebuah pabrik yang membuat manusia buatan yang disebut robot. Makhluk yang bisa disalahartikan sebagai manusia sangat mirip dengan ide-ide modern Android. Karel Čapek sendiri tidak menciptakan kata itu. Dia menulis sebuah surat pendek yang mengacu pada sebuah etimologi dalam Oxford English Dictionary, di mana dia menyebut saudaranya Joseph Čapek sebagai pencetus sebenarnya. Menurut Oxford English Dictionary, kata robotika pertama kali digunakan di media cetak oleh Isaac Asimov dalam cerita pendek fiksi ilmiah Pembohong yang diterbitkan pada bulan Mei 1941 dalam karya fiksi ilmiah yang mencengangkan. Asimov tidak menyadari bahwa dialah yang menciptakan istilah itu. Karena ilmu dan teknologi perangkat listrik adalah elektronik, ia menganggap robotika sudah mengacu pada ilmu dan teknologi robot. Augmented reality. Yang kedua, augmented reality. Dilansir Wikipedia, augmented reality atau terjemahannya realitas berimbuh adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata. 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sebelumnya menggantikan kenyataan. Realitas berimbuh sekadar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Realitas berimbuh dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, realitas berimbuh juga telah diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan oleh banyak. Contohnya seperti pada telepon genggam. Cara kerja augmented reality seperti yang dibahas pada pengertian tadi, bahwa AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa? Karena ada menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi,
dan model 3D yang perlu digunakan. Sehingga pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. Augmented reality atau AR menggunakan teknologi SLAM, Simulation Localization and Mapping. Sensor dan pengukur kedalaman, misalnya pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan dan lain-lain. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Yas. Virtual reality menunjukkan teknologi yang membuat penggunaan dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Lingkungan reality maya terkini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampilan stroboscopik. Tetapi beberapa simulasi menginstruksikan tambahan informasi. Hasil penginderaan seperti suara melalui speaker atau handphone. VR biasanya dimanfaatkan sebagai inovasi yang dapat disajikan tanpa benar-benar memproduksinya. Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagai data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata, contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja yang termasuk benda hidup yang ada tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Pemanfaatan dapat berkomunikasi di antara mereka sendiri dan dengan layanan cloud pribadi atau publik untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data tentang dunia fisik. Contohnya seperti sosial. Drone adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, yang dioperasikan oleh operator menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya. Bisa digunakan kembali dan menuju membawa muatan baik senjata ataupun muatan lainnya. Ada banyak pemanfaatan dari pesawat Niarak ini, misalnya di bidang militer, tetapi digunakan di bidang geografi dan videografi yang dilakukan secara bebas dan terbuka. Di bidang geografi, pesawat Nirawak digunakan sebagai salah satu wahana penginderaan jauh yang sangat penting dalam pembuatan peta seperti peta pegunungan, lahan, peta daerah rawan bencana, dan peta daerah aliran sungai. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sahrul Maulana. FG dan Fifth generasi kelima adalah sebuah listrik yang digunakan untuk menjemput generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar
Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada 2020, sehingga saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui akan seperti apa teknologi safety tersebut. Dalam teknologi safety, data akan dikirimkan melalui gelombang radio. Gelombang radio akan terbagi menjadi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Setiap frekuensi disiapkan untuk tipe komunikasi yang berbeda, seperti aeronautikal dan sinyal navigasi maritim, siaran televisi, dan mobil data. Penggunaan frekuensi ini diregulasikan oleh International Telecommunication Union (ITU). ITU telah merestrukturasi bagian-bagian gelombang radio sebagai komprehensif untuk mentransmisikan data sambil mengembangkan teknologi komunikasi yang sudah ada, termasuk 4G dan 3G. Teknologi 5G dengan beberapa keunggulan yang diantaranya berapa kecepatan internet yang lebih cepat dan dapat terkoneksi dengan beberapa alat. Kelebihan 5G, satu, dapat mengefisiensi monitoring jarak jauh. Saking rendahnya potensi yang dimiliki oleh 5G, kemampuan latensi ini bahkan dirumorkan akan lebih cepat dari kemampuan visual manusia, sehingga pengguna dapat memonitor perangkat lain dari jarak tanpa mengalami jeda real time. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi banyak bidang pekerja, bisnis, maupun rumah tangga. Dengan menggunakan teknologi ini, kamu dapat memantau ruangan dari jarak jauh hanya dengan perangkat seluler, atau dalam contoh lain, kamu dapat mengawasi tingkah laku anak kalau harus kamu tinggalkan sendiri di rumah. 2. Mengurangi lagging dalam game. Rendahnya latensi yang dimiliki 5G juga merupakan kabar baik bagi para gamers. Dengan latensi yang minim, memungkinkan game online yang dimainkan menjadi lebih nyaman dimainkan karena tidak lagi mengalami lag yang sangat mengganggu. Jaringan 5G juga dapat mengoptimalkan aplikasi yang memanfaatkan virtual reality (VR) ataupun augmented reality (AR) karena memiliki koneksi yang lebih mulus. 3. Konektivitas yang lebih cepat. Peningkatan kecepatan jaringan 5G yang jauh melampaui 4G tentu merupakan kabar baik karena dapat memfasilitasi beragam aktivitas yang dilakukan manusia. Contohnya saja, kecepatan puncak dari 5G dapat membuat proses unduhan berkas dengan ukuran besar hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. 4. Teknologi automobil. Kemajuan lain yang 5G ditawarkan adalah memungkinkan lahirnya automobil yang semakin canggih. Berkat 5G, automobil dapat bergerak dengan lebih mulus karena waktu untuk pemrosesan data menjadi lebih cepat, bahkan mampu menyamai kecepatan refleks manusia. Hal ini tentu berita baik karena berarti automobil dapat membaca sensor yang berada di jalan-jalan sehingga mengurangi potensi kecelakaan berkendara. 5. Menghubungkan perangkat lebih banyak. Sebagai jaringan penerus 4G, kemampuan 5G untuk berhubungan dengan banyak perangkat juga lebih baik dari 4G. Dikatakan kalau 5G mampu menjembatani hingga jutaan perangkat dalam skala kilometer persegi. Setiap perangkat itu akan memiliki akses berbagai informasi yang sangat cepat secara real time. Mudahnya, teknologi ini mampu menggabungkan hingga 100 perangkat yang secara bersamaan saling bertukar data tanpa mengalami masalah. Dari semua kelebihan yang dimiliki, pertanyaannya adalah apakah sebenarnya kita membutuhkan 5G? Semua itu tergantung kepada pengguna. Jika kamu adalah seorang yang membutuhkan akses internet yang sangat cepat atau latensi internet yang sangat rendah, atau kapasitas internet yang sangat tinggi, maka teknologi 5G bisa jadi sangat cocok untuk segera kamu adaptasikan. Tentu,
Kamu juga perlu mempertimbangkan ketersediaan jaringan yang mumpuni dan estimasi modal untuk berlari menggunakan perangkat serta ekosistem yang baru. Namun jika daerah kamu belum termasuk dalam peta wilayah penyiaran 5G atau kamu sudah merasa cukup dengan jaringan 4G yang sekarang dimiliki, maka kamu tidak perlu memaksakan diri untuk segera beralih ke 5G. Jaringan 4G sendiri dinilai masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar masyarakat masa kini. Terima kasih.